Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Males banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya luar biasa. Selamat pagi. Pagi, mantap. Pakai slogan yel-yelnya 40. Semangat pagi. Pagi, 40 luar biasa. Keren. Terima kasih. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang memberikan kita pada hari ini semuanya sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 40, Ibu Titin. Terima kasih. Saya sudah hadir di sini. Saya mau menyapanya bingung karena saya dulu pernah sekolah juga, tapi sekolah saya dulu di Cirebon di SMA Muhammadiyah, nggak ada AC, kipas angin juga nggak ada. Adanya AC, angin cepat, angin cuek dari jendela. Sekarang di sini ada AC, ada kipas angin enak. Saya memperkenalkan diri, kalau ada pepatah nggak kenal maka tak sayang. Nama saya Didit Mulyadi, istri satu. Istri satu malah pada ketawa. Istri satu jangan sampai nambah maksudnya. Anak dua, yang satu sudah bekerja dan sudah menikah. Yang saya anak dua laki-laki semua. Yang kedua masih kuliah semester akhir. Laki-laki, ini Gunadarma ngambil IT. Jadi saya berharap ke adik-adik semua, wabil khusus yang ikut pembelajaran pada pagi hari ini semuanya adalah orang-orang terpilih. Tidak semua orang dipanggil oleh ibu kepala sekolah dikondisikan untuk ikut pembelajaran pada hari ini. Betul nggak? Betul. Kamu udah bosan ngomongnya betul-betul doang. Saya bilang sama ibu kepala sekolah, ini kayak di pesantren. Karena dipisah antara perempuan dan laki, akhwat dan ikhwat. Kalau sudah tahu ya, pembelajaran agama sudah ada ya. Jadi ada yang kelas 10. Coba angkat tangan. Kelas 11. Lebih banyak kelas 12. Lebih dominan 11-12 ya Bu. Ada yang pernah mengikut paskibra di Kecamatan Pademangan? Yang di Kecamatan Pademangan. Coba berdiri. Berdiri ya. Kok lebih kelihatan cantik-cantik hari ini ya, datang hari ini daripada lagi mengibarkan bendera. Kenapa? Saya tanya nih, kenapa tuh? Hah? Kenapa? Karena tegang, iya. Karena kan takut salah. Karena apa? Takut salahnya orang lain, teman-teman langkahnya kanan, kita kiri. Ini serius. Termasuk saya hari ini. Saya berdiri di depan anak-anak yang notabene saya pernah sekolah SMA juga. Tapi saya agak nervous juga. Kenapa? Karena takut salah. Silakan duduk yang berada di pernah paskibra. Jadi ini perkenalan dulu sebelum masuk ke materi. Kita pernah sekolah. Sekolah itu lulusan yang paling dikenal ada 3 macam, 3 kriteria. Apa aja? Yang bisa jawab saya kasih coklat. Lulusan sekolah yang paling dikenal
oleh Bu Guru maupun teman-teman yang lain ada kriteria. Kriteria 3, apa aja? Ayo, teman-teman ASN jangan pada ngobrol. Saya nanya ke anak-anak. Karena anak saya apa yang paling dikenang, paling terkenal lulusan sekolah? Ada yang bisa jawab? Naik, bukan coklat lagi, saya kasih jam tangan. Asal jawab 3 tepat. Kalau nggak tepat nanti saya kasih kulit jamnya dulu. Nyerah? Ada yang bisa? Pertanyaannya, ada 3 kriteria 3 orang yang selalu dikenang setiap alumni. Ayo, nyerah ya, nanti jamnya untuk pertanyaan lain. Pengen tahu? Pengen tahu nggak? Mau banget apa enggak? Baik, jelasan ya. Kriteria alumni yang paling dikenang oleh Bu Guru maupun teman-teman ada 3 orang. Yang pertama yang bodoh. Yang kedua paling pintar. Yang terakhir paling nakal. Paling kata orang Sunda paling bangor. Itu paling dikenal. Kalau saya bangor iya, tukang berantem. Tapi bodoh enggak, pintar enggak, ada di tengah-tengah saya. Makanya sekarang saya berdiri di tengah-tengah kalian. Baik, kita masuk ke materi ya. Saya berharap teman-teman, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, pembelajaran ini adalah untuk mengedukasi kita dalam rangka kehidupan kita. Korupsi itu bisa terjadi di mana saja. Bukan berarti di semua lini pejabat negara, ASN, termasuk di swasta pun bisa korupsi. Ada yang biasa minta orang tua untuk ada urunan kegiatan sekolah 10.000 ngakunya 20.000, ada nggak? Ada nggak? Ada urunan di sekolah 10.000, tapi bilang ke orang tuanya, wah, mah, ada kegiatan di sekolah nih kita urunan 20.000. Padahal sejatinya cuma 10.000. Pernahkah yang seperti itu? Pasti pernah. Tujuannya apa? Bukan untuk memperkaya diri, tapi tujuannya biar kita punya uang lebih di sana. Hal tersebut sama kita sebut korupsi. Itu namanya memanipulasi ke orang tua. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pergunakan masa muda kalian dengan baik. Isi otak anak-anakku yang baik. Karena kalau kita berbuat jahat tanpa belajar pun kita bisa. Benar nggak? Kalau kita mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, tidak perlu sekolah. Tapi kalau kita sekolah, kita pengen baik, harus sekolah. Kita pengen, teman-teman anak-anak semua, ada yang mau jadi guru nggak? Coba angkat tangan. Malu? Ada yang pengen jadi guru cita-citanya? Jangan malu. Hah? Siapa yang mau jadi lurah? Ada yang mau jadi lurah? Ada yang mau jadi camat? Ini calon lurah sebentar lagi nih. Berdiri Pak Lutfi, ini Pak Sekel, sekretaris kelurahan. Jadi jenjangnya sebentar lagi lurah. Jadi anak-anak semua mau jadi apa? Saya bingung. Hah? Apa? Ada yang mau jadi perawat? Hah? Ada yang mau jadi dokter? Semangat, gantungkan
cita-cita kalian setinggi mungkin. Kalau Anda tidak punya kemauan atau cita-cita yang tinggi, jangan harap kalian dengan baik. Saya adalah orang, kalau ditanya banyak berubah-ubah. Apa cita-citanya? Saya pengen jadi dokter. Begitu melihat tentara, enak tuh. Kalau melawan penjahat ada senjata. Begitu tanya lagi mau jadi apa? Jadi tentara. Begitu lihat ada begitu melihat ada orang bangun gedung, punya rumah bagus. Pas dilihat, oh ini engineer-nya siapa, arsiteknya siapa. Pengen menjadi tukang insinyur. Tahu tukang insinyur? Bilang sidul anak sekolahan. Tadi saya tanya, anak-anak siapa yang mau jadi ini? Kok diem? Dari sekian yang angkat tangan, jadi kalian mau jadi apa? Saya nanya sekali lagi, kalian suka nggak suka? Kalau mau jadi ini, jadi angkat tangan. Itu semangat untuk kita. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, nggak punya cantolan saya harus jadi apa, jadi belajarnya nanti rata-rata aja. Yang penting masuk sekolah, yang penting lulus. Jangan seperti itu. Memang nasib, milik dan segala macam itu udah ditakdirkan oleh Allah, tapi harus diusahakan. Jangan sampai nanti kalau jodoh mah nggak kemana. Ngerti nggak? Kalau jodoh nggak kemana, nanti kalau dapat jodoh nggak kemana-mana, diem aja nggak mau kerja. Rezeki nggak kemana, jadi nunggu nggak boleh. Kita harus punya tujuan hidup, kita harus punya cita-cita. Marian, kita mulai sambil berjalan. Ini sama-sama kita baca arti korupsi. Korupsi ada corruption, dari kata kerumpel yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan dan memutar balik. Apa yang tadi saya sampaikan, kalau anak-anakku sekalian pernah ada urunan nih atau kegiatan apa, berteman aja sekelompok 5 orang, Ma, Bu, Pa, Ayah, Ibu, Mama, saya mau ke Ancol. Sekelompok dengan saya, urunan mah 50 ribuan, tapi sebenarnya nggak sampai 50 ribu, biar ada uang saku lebih. Jadi ngomongnya seperti itu bohong. Itu adalah sendi-sendi yang akan membawa kita untuk melakukan korupsi. Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan. Saya sebagai camat, terus saya minta untuk pelayanan segala sesuatu, minta, itu nggak boleh. Demi kepentingan pribadi atau orang lain, termasuk keluarga dan kerabat. Jangan mulai pada ngantuk. Saya yang ngantuk nanti untuk nemenin saya di depan. Saya melangkah ke sana harus ngikut di belakang saya kalau ngantuk. Ya, tolong manfaatkan waktu ini dengan baik. Adik-adikku semua yang tersayang, yang cantik dan ganteng-ganteng, tidak selamanya ada camat atau lurah bisa mengajar seperti ini. Saya kalau melayani warga, nothing tulus, apapun yang semua kita layani. Jadi adik-adik, anak-anakku semua, kalau suatu saat Anda jadi dokter, Anda jadi perawat, jadi bidan, yang laki-laki, jadi tentara, jadi polisi, atau jadi ASN, semuanya harus melalui koridor yang ada. Kita lanjut. Ini larangan korupsi dalam Islam. Dari Abdillah bin Amr bin Asra berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya.
diriwayatkan di hadis riwayat Bukhari nomor 66.788 dan Muslim nomor 16.688. Dalam Nasrani, ada yang beragama Nasrani, Kristen, Protestan, dan Katolik? Ada? Ada berapa orang? Angkat tangan. Jangan malu. Jangan malu kita mengakui identitas kita. Kalau Anda malu mengakui identitas Anda akan beribadah malu juga. Yang ujung-ujungnya nggak mau ibadah. Dalam Nasrani, jawabnya, jangan menagih lebih banyak pada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampaskan, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini siapa namanya? Sarah. Katolik, Protestan. Ada kan yang begini? Apalagi kalau di Protestan udah hafal banget seperti ini. Lanjut kalian. Jenis tindak pidana korupsi. Ada di aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini dari belakang kebaca, baca. Kalau dari belakang kurang kebaca, kursinya bawa sini ke bawah. Nggak dilarang. Ada di sini pemerasan, ada perbuatan curang, ada kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, ada suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Di sini ada mens rea, niat jahat, yaitu mendapatkan uang, barang, jasa, dan keuntungan lain yang tidak sesuai dengan aturan atau bukan haknya, sifatnya greedy atau rakus. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan. Jangan ada yang ngantuk. Yang ngantuk nanti saya kasih uang 50.000. Ngantuk semua kalian nanti. Lanjut, saya. IPK, Indeks Persepsi Corruption. Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki resiko kejadian korupsi yang rendah. Sebaliknya, skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki resiko kejadian korupsi yang tinggi. Termasuk nanti kalian kalau kuliah, kalau IPK-nya tinggi, sejajar kalian akan gampang mendapatkan pekerjaan. Di sini ada negara dengan nilai IPK tertinggi, yaitu Denmark. Yang kedua Selandia Baru, Finlandia 87, Singapura 83, Malaysia 50. Singapura dengan nilai IPK negara ASEAN yang paling tinggi adalah Singapura. Yang kedua Malaysia. Yang ketiga Thailand dan keempat Filipina. Indonesia tidak ada di situ. Jadi kenapa ada program ASN mengajar? Untuk anti korupsi ini. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian adalah cikal bakal untuk memimpin negara ke depan. Anda suka atau tidak suka, yakin tidak yakin, Anda adalah pengganti penerus kami ini yang ada di depan. Kalau anak-anak mengerti camat, kita semuanya camat. Apa itu camat?
calon mati. Kita semuanya calon mati. Camat dalam struktur organisasi, ya, sebagai kepala kecamatan. Tapi secara harfiah kita semuanya camat. Lanjut, Musen. Ini kita mengada logikanya seperti apa nih? Ada yang sudah apel, tapi ada yang menunggu di luar. Ada nggak ya teman-teman anak-anak itu sekalian seperti ini? Pernah ada seperti itu? Kalau Anda jujur, saya kasih uang. Nah, kalau saya berarti Anda dipancing dengan uang pada ngaku. Tapi sebenarnya Anda sendiri pernah seperti ini tidak ngaku. Saya pernah tanya Mas Rian, nih Pak Rian, pernah waktu itu apel. Begitu apel mulai di kecamatan, kita tutup pagarnya melalui Satpol PP suruh jaga di depan. Seperti halnya adik-adik semua pernah yang seperti itu. Ini kan contoh, adik-adik semua pernah seperti itu. Begitu pintu sudah ditutup, apel sudah mulai. Kalau yang berani di depan pagar seperti ini masih namanya berani. Tapi kalau nggak berani, nongkrongnya di warung, tunggu selesai apel, baru kalian kasih kusuk siapa yang piket ibu gurunya apa gurunya, minta maaf. Benar nggak? Jawab, benar nggak? Jangan takut di depan camat ngomong, daripada nanti Anda nanya ke kanan kiri sebelah, ke teman-teman nggak tahu apa sih fungsinya. Tidak ada koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor. Semuanya sudah dibiasakan dari kecil. Mungkin secara tidak sadar oleh orang tua, lingkungan, bahkan sekolah. Apa yang tadi saya sampaikan, saya sebelumnya belum sampai ke materi ini, tapi sudah saya kemukakan. Jadi saya minta ke adik-adik, ke anak-anakku sekalian, raih masa depan yang lebih baik dari kita-kita dengan jalan jujur. Kalau orang bodoh bisa disekolahkan, les segala macam, bisa pintar, tapi orang jujur susah. Makanya kita harus mulai dari sendiri. Lanjut kalian. Membangun budaya anti korupsi dengan keteladanan. Itu bagian yang tadi kan. Tidak ada orang berintegritas yang tiba-tiba jadi berintegritas. Butuh dididik. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Anda semua ada dalam dunia pendidikan, ikuti dengan baik. Butuh dididik, dilatih, dan dibiasakan. Mulai dari rumah, lingkungan, dan sekolah. Ada yang menyimak semua, saya yakin ya. Anak-anak laki-laki jangan ngantuk, yang ngantuk ke depan. Saya kasih uang 50.000. Yang ngantuknya di depan, di sini dulu kan. Mau di tempat kursi depan, saya kasih 50.000 kalau ngantuk depan. Sekalian tidur. Tidur ngantuk adalah kebiasaan. Ini kebiasaan yang tidak baik. Termasuk saya. Seusia saya, kalau ngantuk dipaksakan ngantuk akan jadi penyakit. Usia di atas 40 tahun orang bisa kena gula karena kebiasaan ngantuk tidur. Kalau orang usia di atas 40 tahun, jam 9, jam 10 sampai jam 11 kurang ngantuk, itu gejala gula, hati-hati. Dan sekarang yang namanya penyakit gula tidak didominasi oleh orang tua. Adik-adik juga bisa kena gula. Hindari makanan dan minuman yang siap saji, terutama minuman-minuman kemasan. Saya kemarin di SD 0 berapa kemarin pada Pademangan Timur? 03 ya? Pademangan Timur. Di sana ada penyajian kantin sehat. Jadi mohon maaf Ibu Titin, Ibu kepala sekolah, di sana hanya disajikan makanan Indomie atau mie instan itu hanya hari Jumat.
selebihnya tidak ada makanan ini. Dan saya berharap ke ibu kepala sekolah di sini nanti ada kantin sehat. Kita akan melaksanakan penilaian dan nanti akan kita resmikan ada kantin sehat di sini. Lanjut, Maria. Membiasakan kita anti korupsi di sekolah kita. Ayo, yang pertama, siapa yang mau bacain? Coba bacain. Membiasakan kita anti korupsi di sekolah. Yang pertama, membiasakan budaya malu. Malu melanggar peraturan, malu berbuat curang, malu terlambat. Lalu yang kedua, selalu mengajarkan budaya tanggung jawab. Yang ketiga, melatih siswa untuk bersikap jujur. Yang keempat, memberlakukan sanksi yang memberikan efek jera, namun edukatif jika ada pelanggaran. Yang kelima itu ada mengutamakan pendidikan moral. Terima kasih. Baik ya, saya sengaja ada murid yang membacakan ini. Saya pengen berinteraksi langsung dengan saya sebagai pengajar dadakan. Tahu pengajar dadakan? Ya, saya jadi pengajar dadakan karena program. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Thomas, singkatan itu tokoh masyarakat. Jadi besarnya nanti dia berpengaruh di masyarakat. Kita bahas membiasakan budaya malu melanggar peraturan, malu berbuat curang, malu terlambat. Dalam Islam malu adalah suatu iman. Nomor 2, selalu mengajarkan budaya tanggung jawab. Kalau ada kalian, anak-anak kalian, kalau memang ada yang buang sampah sambil jalan nih, habis ngelap ingus, tisunya buang. Ada temannya di belakang, ambil, pungut, kasihin lagi ke yang buang. Berani nggak seperti itu? Itu wujud apa? Tanggung jawab. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap jujur. Nah, siapa yang ngomong tadi? Nah, berarti pernah nyontek juga Thomas nih. Pernah ya Thomas? Waktu SD atau SMP? Jangan malu mengakui kita. Karena kita pernah berbuat salah, kita kalau mengakui salah, berarti kita ada perbaikan diri. Tapi kalau kita sudah berbuat salah, kita nggak mengakui kesalahan kita, yang ada kita merasa benar. Jadi, bangga. Padahal ada orang lain yang tahu bahwa kita pernah bohong, itu nanti jadi presiden buruk buat kita. Nomor 4, memberlakukan sanksi yang memberikan efek jera namun edukatif jika ada pelanggaran. Ini tugasnya Bapak Ibu guru semua kalau di sekolah. Yang kelima, mengutamakan pendidikan moral. Kita tidak ada pendidikan moral Pancasila, tapi pendidikan moral melekat dalam agama. Lanjut Mas Ian. Ini kita sampai jam 1 begini. Siap ya? Kaget kan? Siapa namanya? Siapa? Nanda ya? Nanda kaget. Kita sampai jam 1 nanti Nanda. Habis kita makan nanti di warteg. Nilai integritas yang perlu dimiliki untuk mencegah tindak korupsi. Yang pertama, jujur. Kita merunut searah perputaran perbalikan daripada jarum jam, arah jarum jam ya. Jujur, mandiri, tanggung jawab, apa yang tadi saya sampaikan, terus berani. Berani di sini bukan berani kita mau berantem, berani tawuran, bawa senjata tajam rame-rame, bukan berani seperti itu. Kalau memang ada teman yang salah, itu melanggar lo, jangan lo, berani lo tegur ya, berani kalian tegur. Terus ada sederhana bukan berarti kita tidak punya ya. Di sini ada yang pakai sepatunya lebih dari 500.000. Ada Skechers yang beli Skechers tanpa diskonnya. Kalau saya kemarin beli Skechers yang diskon.
Kalau saya beli sketcher yang tidak diskon saya mampu, tapi karena saya pengen berusaha sederhana, saya nyari yang diskon. Kalau ada yang diskon terus cocok buat kita, kenapa kita enggak? Kenapa kita harus malu? Ya. Syukuri yang ada. Terus peduli. Ada nggak teman-teman anak-anak semua yang nilai uang sakunya lebih? Pernah lihat ke teman kita jajan, terus teman kita mau jawab apa? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Terus tindakan kalian anak-anak apa? Ngajak dia nggak untuk traktir, minimal makan bakwan, ya kan? Nah itu peduli. Kepedulian kita memupuk rasa solidaritas kita untuk hal yang baik. Terus disiplin. Disiplin banyak bentuknya, termasuk untuk belajar disiplin semua. Lanjut, adil. Adil, ada nggak di antara anak-anak yang ibunya punya anak yang banyak? Ada yang lebih dari 3? Angkat tangan. Nah, lebih dari 3 kan? Terus bapaknya ngasih uang saku beda-beda. Jangan Anda marah, karena berdasarkan kebutuhan. Ya, ini Nanda sampai jam 1 kita di sini dulu. Kerja keras. Ini semuanya nanti akan disingkat ini. Ini 9, nilai integritas kita 9. Ini nanti akan ketemu dari nilai 9 ini dalam integritas. Nanti dengan singkatan Jumat bersepeda kakak. Coba lanjut ya. Nah, coba perhatian teman-teman semua, adik-adik semua perhatikan. Jumat bersepeda kakak. C yang pertama jujur, yang kedua mandiri, yang ketiga tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Itu nilai anti korupsi ada 9. Lanjut Mas Ian, selesai kan? Jujur, menyajikan fakta situasi yang akurat. Ada dari adik-adik yang bisa merefleksikan tentang jujur? Depan, saya kasih coklat. Saya tidak menghakimi anak-anak salah atau enggak, yang penting berani ke depan. Daripada coklatnya saya balik lagi ke kantor. Ayo Nanda, biar nggak pulang sampai jam 1. Ayo Nanda, maju. Siapa yang sering ke Paskibra? Satu lagi, Abi ya, Abigail, siapa? Mana? Hah? Mana? Gak ikut Pak. Ayo, siapa yang bisa merefleksikan ini? Tinggal baca aja ke depan, tapi ke depan. Masa anak-anak, ayo anak lagi, Thomas, baca, biar kamu dapat coklat. Jangan Anda takut untuk tampil. Salah atau benar relatif, tapi yang jelas Anda berani tampil dulu. Sosok kepemimpinan, sosok pemimpin harus berani tampil dulu. Sekarang kita mau memimpin jadi RT. Kalau kita nggak mau ngomong di depan RT atau di depan warga masyarakat, bisa nggak jadi RT? Agak bakalan bisa. Coba kamu. Jujur, mengatakan yang benar, atau kita tidak berbohong. Kita berkata sesuai apa adanya dan perbuatan sesuai kenyataan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua itu, kita menghindari perilaku curang, seperti yang ada di sekolah kita, yaitu ketika ujian jangan main ontek atau plagiat. Iya. Yang ketiga itu
Siapa? Yang ketiga, mengakui karya orang lain atau menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak memalsukan apapun seperti identitas kita, laporan, nilai, baik itu nilai ujian dan nilai praktikum ataupun nilai jasa kita, data riset dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari jujur, Pak. Makasih tuh Mas. Saya selalu. Saya kalau jadi adik-adik duduk di depan, duduk di belakang, saya malu. Jujur saya malu. Kenapa saya nggak mau berani tampil di depan? Ngomong apa aja? Pak Camat, saya harus begini. Nanti Anda nyesel kalau suatu saat Anda masuk organisasi di luar dari sekolah, Anda masuk di organisasi tapi Anda ditunjuk nanti Anda nggak sanggup. Begitu Anda kemudian saya tunjuk untuk panitia ini, malu. Kapan Anda bisa mau tampil untuk merefleksikan diri Anda sendiri? Rusak. Lanjut Mas ya. Mandiri. Ada yang mau ke depan? Baca. Perempuan. Ini kalau kata anak-anak, saya bisa tepuk jidat ini. Ayo, ada yang berani ke depan? Baca aja. Silakan mau ngomong apa? Jangan takut. Sini. Mana keberanian kalian untuk seperti itu? Tampil. Ayo, gua harus begini. Jangan malu, jangan minder. Mohon maaf ya, Anda pacaran juga harus berani. Iya kan? Kalau Anda tidak berani mengakui, oh gue senang si A, nggak bakalan kalian bisa pacaran. Bener nggak? Bener nggak? Silakan deh, Sarah. Ya. Mandiri. Contoh yang pertama, memiliki inisiatif dan bersikap proaktif dalam meningkatkan kemampuan ataupun pengetahuan. 2. Mampu mengatur waktu dengan baik. 3. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang terakhir, mampu bekerja atau menyelesaikan tugas sendiri tanpa bantuan, tergantung, ataupun diarahkan oleh orang lain. Sarah, ini coklat. Ya. Saya lihatin perempuan, laki, semuanya ceria, tepuk tangan berani, tapi ke depan nggak berani. Kenapa? Ini ada 9, nilai ini 9-nya baru 2. Masih ada 7 lagi yang harus ke depan membacakan ini. Lanjut, Mas Ria. Tanggung jawab. Siapa yang mau maju? Ini saya seneng kayak begini. Silakan Anda berebut untuk maju, berebut untuk tampil supaya kita bisa merepresentasikan kita berani atau enggak. Sama namanya siapa ya? Willy. Sini ya. Madam sana, tatap mata anak-anak satu-satu yang perempuan. Kalian ada yang suka sama Willy kan? Tapi karena Anda gak jujur, bilangnya wah, dia kan ganteng loh. Kalian pasti ada yang suka, tapi dengan berbagai pertimbangan, enggak, iya kan? Kalau kalian sukanya sama diri kalian, nggak boleh sama perempuan, suka sama laki. Silakan, Beli. Tanggung jawab itu memiliki 3 contoh. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Yang kedua, siap menanggung risiko dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, menepati janji. Terima kasih. Silakan, Beli. Ya. Tepat apa yang dikatakan oleh Beli. Mengerjakan kewajiban dengan optimal. Contohnya itu tadi yang saya sampaikan. Dengan segala keterbatasan Welly maju ke depan, siap menanggung resiko dari perbuatan yang dia lakukan.
dia sebenarnya ke depan ada rasa malu begitu ditatap sama teman-teman yang perempuan. Ya kan, Mel? Malu kan? Tapi resiko dia kenapa dia berani masuk ke depan, itu ada resiko. Setiap orang, perbuatan apapun, pekerjaan apapun mempunyai resiko. Tidak ada orang hidup tanpa resiko. Mental kalian harus diasah dari mulai sekarang. Orang jadi tukang ojek, resiko. Semuanya punya resiko. Bawa kendaraan punya resiko. Apakah itu sepeda, apa itu motor atau mobil, semua punya resiko. Lanjut Mas Yan. Berani. Siapa yang berani ke depan? Ayo. Ayo. Siapa namanya? Ilyas. Oh. Ilyas. Silakan ya. Berani memiliki 3 contoh. Yang pertama, berani menegur orang lain yang melanggar etika. Yang kedua, berani melaporkan orang lain yang melanggar etika walau ada resiko dimusuhi. Dan yang terakhir, berani menolak orang lain yang mengajak berperilaku tidak berintegritas atau melanggar peraturan. Terima kasih, Ilyas. Ini saya. Masih ada berapa lagi kalian? Pak Cahyo, coklatnya masih ada? Siap. Jam tangan nanti saya pertanyaan khusus. Berani memiliki kekuatan mental untuk bertahan dan melawan bahaya, ketakutan, dan kesulitan. Ini survival. Kita harus bertahan dalam segala medan. Saya sebelum jadi camat, saya jadi staf di Kecamatan Tanjung Priuk. Ada orang Tanjung Priuk? Di mana? Umbari. Oh, daerah Sleman. Ya, Bari berapa? Bari Gang 2, RW 15 ya? RW 4, dekat rel. Sebelum rel. Ada yang Priuk? Ada Priuk lagi? Orang mana? Teragu RW berapa? RW 2. RW 2, Jembatan Hitam. Iya. Siapa lagi orang Priuk? Malu, jangan malu kalian ngomong orang mana? Mana? Hah? Sudah kemana Bali? RW 1, dekat Jembatan Hitam juga. Siapa lagi? Gimana nih? Hah? Volkernya RW 14. Nah, saya lama di Priuk. Ayo siapa lagi? Di mana Priuknya? Bali juga, Volker juga. Bali juga. Siapa lagi orang Priuk? Mana ya? Ya? Warakas berapa? Warakas 6 dekat tol. Siapa lagi orang Priuk? Anak laki-laki ada orang Priuk? Hah? Priuk ada nggak? Jangan Anda malu mengakui identitas diri Anda. Itu adalah sifat jujur. Jangan Anda malu. Walaupun orang tua kita seperti apa, aku itu orang tua kita. Karena Anda, kalau di Islam sunnatullah, apa yang Anda kerjakan, nanti anak Anda kerjakan juga ke Anda. Kalau Anda mengakui orang tuanya malu, Anda suatu saat punya anak malu, ini orang tua seperti Anda. Coba. Sama halnya seperti dalam Islam, kalau orang sudah meninggal, ngapain dibacain Al-Fatihah? Emang nyampe? Nah sekarang kalau ada yang nanya begitu, kamu mati dulu, saya kirimin Al-Fatihah. Iya kan? Itu adalah percaya, itu namanya keimanan. Nah ini berani menegur orang lain yang melanggar etika. Di antara anak-anak saya sekalian dari SMA 40, kalau ada temannya yang melanggar etika, berani negur nggak?
Berani benar. Dengan cara apa? Nah itu harus berani dalam arti kita apa? Memberikan contoh ke hal yang baik. Itu dalam agama ada. Terus berani melaporkan orang lain yang melanggar etika walau ada resiko dimusuhi. Ada yang bolos, terus nggak ketahuan sama gurunya tapi dia bisa masuk lolos ke dalam. Kalau saya kasih tahu, wah nanti saya nggak dimusuhin sama dia. Pernah nggak seperti itu? Pernah kan? Jangan takut. Jadi mulai sekarang integritas yang ada di sini harus kita terapkan. Waalaikumsalam, Jenderal. Siap. Dari PKP. Kita saya main lah, nanti saya main ke sana deh. Nanti saya main dari itu. Saya lagi ngajar. Nanti saya coba. Siap, kasih. Mau tahu nggak siapa yang nelpon saya? Itu bintang 2 Mayor Jenderal Samista, teman sekolah, teman bermain poli, teman berantem, sekarang jadi komandan Puspoma yang di Kelapa Gading. Ada orang Kelapa Gading? Ada Kelapa Gading nggak? Kalau ada orang Kelapa Gading di sini berarti lintas zona ya. Nggak ada kan? Coba Mas Rian, berikutnya. Sederhana. Tidak berlebihan. Coba masuk sini. Jul Hilmi Nur Rasmi. Dari mana tinggal? Di sini Pak. Dari mana? Kebetulan. Kebetulan dekat Airun. Ya. Oh di situ. Komplek Dewa Kembar. Oh di TNI AL. Bapak di TNI AL? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Coba. Oke, sederhana. Didefinisikan sebagai tidak berlebihan dengan contoh. 1. Berpakaian sederhana, berpakaian sesuai dengan fungsinya dan tidak mencolok. Yang kedua, makan dan minum sederhana, makan dan minum secukupnya dan sesuai kebutuhan nutrisi. Terima kasih. Makasih, Jul. Siap. Siap. Ini kayaknya mau jadi tentara, tapi begitu tadi saya tanyakan mau jadi apa, nggak ada yang. Ya, mau jadi apa? Hah? Jadi atlet pon Pak. Atlet? Ya. Atlet apa? Saya di Michael. Fighter. Silat. Ikut ini? Ikut di perguruan mana? Saya di bela diri. Apa? Silat? Iya. Taekwondo? Silat. Silat. Coba kamu pegang saya. Pegang saya dulu. Pegang ya. Keras ya? Iya. Coba kamu pukul. Oh ya Pak. Dia masih muda tapi saya berani pada mati.
Jul. Ini tinggal diambil. Baik, lanjut, Mas Rian. Peduli. Izin membacakan peduli ya teman-teman. Jadi yang pertama itu membantu teman yang mengalami kesulitan saat belajar. Yang dimaksud itu membantu untuk mengerjakan ya, bukan untuk menyontek. Dan selanjutnya itu berbagi makanan dengan teman. Seperti contohnya teman kita yang tidak membawa makan, kita bisa membaginya dengan teman kita. Selanjutnya itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi bantuan. Terkadang memang setiap orang tuh lupa memberi ucapan kepada orang yang memberi bantuan. Yang terakhir itu saling meminjam peralatan belajar. Contohnya seperti pulpen, penghapus, dan juga tip. Terima kasih. Indra, tinggal di mana Indra? Perkembangan mana? Perkembangan Barat yang Perkembangan Barat RW? RW 10 RT 13. Oh iya, lanjut. Tadi sudah saya singgung kan, yang namanya peduli. Tadi bilang ada nggak teman-teman? Ada nggak teman-teman yang lihat temannya kita jajan dia mojok, berdiri di pojok, diem, berarti dia kepengen seperti kita, kepengen jajan tapi dia tidak cukup. Kita yang punya lebih uang saku, inilah yang peduli. Kenapa? Saya capek habis tak panco ya, tapi saya masih bangga sama anak SMA yang tangannya gede, saya masih menang gitu. Tangannya keras juga dia. Tapi saya yakin teman-temannya yang sini pasti kalah panco sama dia. Bener nggak? Pernah nggak ada yang ngalahin siapa namanya tadi? Jul? Siapa? Hah? Siapa ya? Wah, saya udah capek. Kalau saya belum capek saya lawan, ayo. Hah? Iya, karena saya udah capek habis ngelawan Jul. Kalau belum besok saya kesini panco sama kamu ya. Lanjut Mas Rian. Disiplin. Siapa yang mau maju? Perempuan. Ya, perempuan. Siapa yang namanya? Meita. Meita. Berarti kamu lahir bulan Mei. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 22. 22 Mei. Lewat. Di sini ada disiplin, itu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri untuk bekerja atau berperilaku tanpa perintah. Disiplin memiliki 3 contoh, yaitu mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan datang ke sekolah atau kantor tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya bawa staf. Saya pengakuan dari staf, bukan pengakuan dari seorang camat yang datang ke kantor jam berapa. Ini kepala kasra saya. Kalau saya datang lebih awal kasih kasra lebih awal camat. Testimoni bukan karena saya stafnya Pak Camat, tetapi saya betul-betul menyaksikan bahwa Pak Camat kita hadir paling pagi di kantor kecamatan. Selalu nomor 1 dan pulang juga paling belakangan. Jadi tanggung jawab sebagai camat emang sudah dilatih dari dulu, seperti tadi diajarkan bahwa korupsi itu bukan mendadak, bukan barusan saja, tetapi emang dididik, dipupuk dari dulu kala. Demikian juga kedisiplinan Pak Camat kita dididik dari saat masih jadi staf, selalu berangkat paling awal dan pulang paling akhir. Terima kasih Pak Cahyo. Itu kepala kesra, kepala seksi kesra.
bukan berarti dia takut sama saya karena saya pimpinan. Memang kalau memang teman-teman, anak-anak, adik-adik semua, kalau pengen lihat kehadiran saya paling dulu daripada yang lain, silakan ke Pak Rian. Ini ahli IT saya yang print pakai. Mematuhi habis ya, baterai. Contohnya mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, menyelesaikan tugas tepat waktu, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan. Kalau saya datang ke kantor bukan sesuai tepat waktu, saya lebih awal. Karena kalau dalam Islam kita lebih awal enak. Kalau Muslim itu kalau pagi ada kewajiban yang memang sunnah tapi diwajibkan. Kenapa? Untuk sedekah kita sholat duha. Kalau kita datang tepat waktu terus kita ada tugas dari pimpinan, berarti kita tidak bisa melaksanakan sholat duha. Tapi kalau kita datang lebih awal, kita bisa prepare waktu, bisa beres-beres, dan bisa apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, teman-teman semua harus seperti anak-anak semua. Karena kedisiplinan harus kita latih. Lanjut Pak Rian. Adil. Siapa yang maju? Perempuan. Ya. Ya, perempuan. Siapa namanya? Meli. Melinda. Mei juga. Lahir Mei juga. Ya, silakan. Di sini ada adil. Adil itu tidak menunjukkan keberpihakan berdasarkan penilaian subjektif. Contohnya ada 3. Yang pertama, memperlakukan sama pada setiap orang, tidak memihak atau membeda-bedakan. Yang kedua, memberikan penilaian atau pendapat secara objektif dan proporsional. Yang ketiga, seimbang antara menjalankan hak dan kewajiban. Terima kasih, Melinda. Ya. Jadi adil adalah suatu definisi dari tidak menunjukkan keberpihakan berdasarkan penilaian secara subjektif. Contoh yang kita kemukakan pada hari ini, memperlakukan sama pada setiap orang, tidak memihak atau membeda-bedakan. Yang kedua, memberikan penilaian pendapat secara objektif dan proporsional. 3, seimbang antara menjalankan hak dan kewajiban. Jadi kadang-kadang kita menuntut hak doang, kewajiban kita jarang kita penuhi. Kita pengen hak 100%, tapi kewajiban kita baru 60%. Jadi teman-teman, adik-adik semua, anak-anak sekalian, tolong hal ini dicamkan, kita resapi, kita masukkan di otak kita, pemikiran kita, hati kita, antara hak dan kewajiban harus imbang. Bisa? Masih mau? Lagi? Rian? Nah, kerja keras. Ada yang mau sampaikan ini? Siapa? Saya nanya ke Pak Cahyo, cewek atau cowok? Perempuan dulu Pak. Perempuan dulu. Ya silakan. Hah? Siapa namanya? Susi Susanti. Oh, Sisi apa Susi? Susi. Kamu nama sendiri aja lu. Silakan. Pak berapa nih? Kerja keras. Jadi kerja keras itu adalah rajin terhadap pekerjaan dan berusaha dengan semua kekuatan. Jadi contohnya itu ada tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau tantangan. Yang kedua, terus berusaha ketika mengalami kegagalan. Yang ketiga, belajar atau bekerja tekun dan keras dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih, Sisi. Ini coklatnya. Baik, kita bahas kerja keras, yaitu rajin terhadap pekerjaan dan berusaha dengan semua kekuatan. Jadi kita bekerja, kita sekolah, kita berpikir, melaksanakan kegiatan, jangan ngobrol dulu. Jangan ngobrol dulu. Yang ngobrol nanti saya kasih uang. Ya, dengarkan dulu. Tapi nanti kalau yang ngobrol saya kasih pertanyaan nggak bisa jawab,
luar ini. Tolong dengarkan, ini gak lama kok. Kalau pelajaran seperti ini, saya pernah ngajar di UBM. Saya memberikan mata pelajaran yaitu dosen terbang, honornya 7,5 juta, hanya 2 jam. Tanya nih Mas Rian, Pak Rian, sama Pak Cahyo, bener kan Pak Cahyo? Siap. Di sini saya tidak dibayar. Saya karena tugas, tolong dengarkan baik-baik, dan adik-adik semua, anak-anakku sekalian, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian semua nanti ke depan. Saya pernah ngajar di UBM. Dari UBM minta tentang wawasan kebangsaan untuk para pemuda. Saya memberikan kuliah kurang lebih 2 jam. Saya tidak berharap apapun, tapi tiba-tiba saya pulang dikasih honor. Apakah itu honornya karena takut sama camat atau gimana? Saya dikasih 7,5 juta. 2 jam, kita bagi-bagi tuh Pak. Jadi kerja keras, rajin terhadap pekerjaan dan berusaha dengan semua kekuatan. Contohnya tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau tantangan. Anak-anakku semua SMA, tantangannya nggak seberapa. Karena Anda kalau apa-apa masih lapor orang tua. Tantangan Anda yang berat kalau Anda suatu saat menikah, Anda belum bekerja, suami Anda belum bekerja. Itu tantangan paling berat. Dan hal ini bisa terjadi terhadap siapapun. Makanya kenapa manusia harus selalu berdoa? Manusia yang paling sombong, manusia yang tidak pernah berdoa. Nah ini contoh yang pertama, tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau tantangan. Tantangan Anda di depan makin banyak, makin besar tantangan ke depan. Yang kedua, terus berusaha ketika mengalami kegagalan. Gagal di sini ada nggak yang pernah tinggal kelas? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Nah, kalau ada yang pernah tinggal kelas, itu kan kegagalan. Tapi terus berusaha untuk naik kelas. Yang ada kenapa? Yang biasa apa? Sakitnya aku di sini gitu. Hah? Cita-cita. Belum bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa nyanyi nggak? Siapa? Cita-cita ya? Coba ada yang bisa? Walaupun nyanyinya pakai handphone, silakan. Saya kasih 50.000. Pajar Pak, pajar. Nah, siapa yang bisa? Yuk, Mas Rian, tolong nyanyi di itu ya, dikasih lagunya Citata. Coba. Sakitnya ku di sini, coba. Saya kasih 50.000. Ya. Ya, lagu sakitnya ku di sini. Saya kasih lupa 50.000. Nggak apa-apa. Yang tahu boleh nyanyi ya? Yang karaoke ya, yang ada suara. Ambil lagi sih. Nanti kalau semua orang bisa sampai kenapa belum mau maju ya? Karaoke Pak. Siapa namanya? Juli Abel.
supaya kita berani tampil, supaya kita mempromosikan diri kita sendiri. Kalau Anda diam, Anda terpaku, jangan di sini. Ya, nanti kalau yang laki-laki atau perempuan yang muslim, kalau diam terpaku malam kalau tahajud dia baca sifat. Kalau sini kompakan, tampilkan diri kita. Terima kasih. Sudah selesai? Belum. Ya, Pak. Ini kesimpulan yang tadi. Kesimpulannya, Jumat bersepeda kakak ini singkatannya: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras yang tadi kita bahas sama-sama. Refleksi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, apa pengetahuan yang kalian dapat hari ini? Ada yang jawab? Saya kasih jawab. Nah, siapa nomor kamu? Akmal. Jawab pertanyaan nomor saya tadi. Jadi pengetahuan yang saya dapat hari ini adalah kita dapat pengetahuan tentang integritas, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan juga kerja keras. Dan juga hari ini saya dapat tentang korupsi dan apa penyebab dari korupsi itu dan berapa tingkat korupsi di Indonesia yang dijelaskan di PK tadi. Baik, terima kasih Akmal. Maukah kalian berkomitmen menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Mau nggak? Saya nanya ke perempuan dulu yang sebelah sini. Maukah kalian berkomitmen menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari? Yang nggak ngomong berarti mau korupsi. Coba Pak Sekar, Pak Balok, dilihat. Mari sana. Saya nanya. Coba lihat, kalau yang nggak mangap bukannya mau berarti dia mau korupsi. Coba lihat, sama-sama kita lihat. Mau nggak berkomitmen untuk tidak korupsi di kehidupan sehari-hari? Ini cowok cewek. Saya pengen tahu yang cowok. Saya kalau dibolehkan sama ibu kepala sekolah saya naik kursi. Ayo, saya menanya ke adik-adik anak-anakku yang laki-laki. Saya sudah menyajikan materi anti korupsi tadi. Mohon kiranya adik-adik berkomitmen menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Mau kalian? Mau. Semangatan laki-laki tuh. Biasanya kalau perempuan korupsinya lebih banyak. Kalau ke suaminya apa? Belanja sekian, belanja ayam sekian. Padahal enggak. Coba saya tanya sekali lagi untuk perempuan. Mau nggak? Untuk gimana aja? Mau nggak adik-adikku, anak-anakku yang perempuan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Mau? Coba. Kalau tadi ada yel-yel dari SMA 40, semangat pagi. Pagi 40, luar biasa. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ada yang mau disampaikan lagi? Teman-teman mau bertanya ke saya silakan. Di luar dari konteks tadi pembelajaran ada yang mau disampaikan? Silakan. Nah, ini sudah berapa jam nih? Ini udah hampir 2 jam. Saya Bapak silakan. Kasih mic-nya. Silakan Satria. Ya, izin Pak. Jadi saya nanya apa nyampe ini Pak? Ya, boleh. Saya boleh bertanya. Mungkin saya bakal nanya Pak. Tadi Bapak udah ngejelasin ke kita tentang nilai-nilai anti korupsi. Mungkin saya bakal nanya nih Pak, ketika praktek contoh ya Pak, misal Pak kita di depan